Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Akuntan SPPG ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Ketika laporan keuangan yang periode baru dimulai. Oke. Yang ini yang sebelah kanan itu periode 1-17 Januari ya. Sudah selesai. Masuk ke periode 19-31 Januari, di mana kita akan menyesuaikan seperti biasa untuk master aplikasinya di save as dulu ya. Jadi LPA 19-31 Januari 2026. Untuk buku kas umum disamakan dengan yang saldo akhir. Saldo awalnya 598267850. Petty cashnya 129850. Virtual akun kas di banknya 598138. Untuk pembagian dana bahan baku kita masukkan anggarannya di sini sesuai dengan jumlah penerima manfaat ya. Jumlah penerima manfaat ditambahkan di total yang ini ya, 425640. Boleh dilingkan juga boleh ya, biar nggak salah nulis. Kita linkkan. Oke, untuk insentif fasilitas 72 juta. Nah, operasional sisanya ya. Dari total dikurangi bahan baku, dikurangi insentif fasilitas. Input begitu saja sudah cocok guys, sudah cocok ya. Oke. Sudah cocok itu ya, udah aman. Cuman di sini ya sisa operasional tinggal 100 juta ya. Secara logika ini nggak cukup untuk operasional 100 juta. Tapi nanti kalau saldonya tinggal 200 apa 150, nanti otomatis di top up lagi ya sama BGN-nya. Oke, untuk anggaran ini RAB-nya sudah diisi sesuai penerima manfaat. Di sini Senin 19 Januari mulai tanggal laporannya ya. Kemudian untuk anggaran operasional ini kali 3.000 ya, PM kali 3.000 kalau mau diisi. Ini sudah fix untuk insentif ya. Kita masuk ke transaksi ya. Kita masuk ke transaksi, di sini kita ambil Januari. Tanggalnya tanggal 19, nomor buktinya sesuaikan dengan bukti referensinya ya, boleh ya. Referensinya boleh ya, silahkan. Misalnya kita pembelian bahan baku ya. Biaya bahan baku. Tadi kan kredit 35470. Ini kita maker ya. Ini di maker dari virtual akun dibayarnya sebagai biaya bahan baku, ini dari kas di bank ya. Ini dari kas di bank. Oke. Ini sebenarnya udah nggak perlu ya sebenarnya. Udah. Nah, yang saya gunakan dari virtual akun itu ada biaya admin ya. Biaya admin bank. Dari itu biasanya 6.500, beda rekening, beda bank ya. Nah, kalau biaya admin itu dijadikan biaya operasional. Ini diambil dari kas di bank ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada lagi transaksi dari kas di bank juga, pembelian gas LPG. Misalnya 3.555.000. Ini biaya operasional kas di bank ya. Karena di maker ada biaya admin juga ya, 6.500 biaya op kas di bank. Oke, kita asal betul melakukan input untuk jenis buku pembantunya, ini masih tetap cocok dan ini sudah terkurang otomatis ya. Ini berkurang ya, berkurang 1 hari berkurang. Di sini operasional juga berkurang ya. Masih aman ya, masih aman, Kemudian biaya pembelian token ya, tanggal 19
pembelian token listrik Rp500.000. Biaya operasional kas di bank. Ada biaya admin lagi 6.500, biaya operasional kas di bank. Misalnya, ini ada pertanyaan, misalnya ada uang masuk lagi di tengah-tengah periode itu, misalnya tanggal 25 atau tanggal 21 lah sekarang hari ini misalnya ya. Diterima dana bantuan pemerintah. Udah gitu aja nggak apa-apa ya. 500 juta rupiah. Ya. Di sininya kalau di debit itu harus di sininya dana bukan biaya ya. Masukin aja dana operasional dulu ya. Karena dana bahan baku sudah dianggarkan. Di sini masuk kemana? Masuk ke kas di bank. Gitu aja. Kalau ada dana yang masuk di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah periode maksudnya ya. Kita lihat di saldo buku, cocok aman tuh ya. Cocok aman. Dan kas di bank sudah bertambah 500 juta ya. Aman seperti itu. Karena makanya heran kalau ada yang saldo masuk di tengah-tengah periode tapi kenapa jadi nggak balance gitu. Kenapa jadi nggak cocok ya. Padahal simpel banget, hanya tinggal ditulis diterima dana bantuan pemerintah 500 juta di debit. Ini sebagai dana bukan biaya ya. Dana operasional aja. Kalau di tengah-tengah dana operasional aja ya. Kalau di tengah-tengah periode dana operasional masuk kemana? Ke kas di bank. Seperti itu, mudah kan? Misalkan di akhir periode tanggal 30 misalnya, bayar upah, bayar atau biaya upah relawan. Misalnya 60 juta. Itu biaya operasional guys ya. Itu kenapa? Biaya operasional. Kenapa enggak? Ini dari kas di bank ya. Ini pasti kalau di Maker ini ada biaya admin bank ya. 6.500. Ini biaya operasional kas di bank. Lihat, tetap cocok. Apa masalahnya nggak cocok? Biasanya kalau salah yang tidak cocok itu salah menentukan jenis buku pembantu ya. Hati-hati, salah menentukan jenis buku pembantu bisa salah nantinya. Bisa salah ya, bisa salah. Ini asal kalau debit pasti dana ya. Kalau debit itu pasti dana ya. Nggak boleh ini bantuan diterima tapi naruhnya di kredit ya, salah. Kredit itu mengeluarkan, debit itu masuk, uang masuk gitu ya. Kalau ini kredit berarti ini uang keluar dari mana? Dari kas di bank, dari virtual akun gitu ya. Kalau ada diterima terus di debit, ini bukan biaya. Kalau biaya jelas salah ya. Kalau biaya jelas salah, biaya operasional. Biaya salah, bukan biaya ya, bukan biaya, tapi dana ya. Tapi dana. Nih, dana operasional gitu ya. Ada yang nanya lagi, ada mengambil petty cash katanya ya, ngambil petty cash tanggal 30. Penarikan dan dari bank. Dari kas di bank. Untuk petty cash. Misalnya 500.000. 500.000. Untuk apa? Dana operasional. Ya. Keluarnya dari mana? Kas di bank. Pada tanggal itu juga otomatis ada uang masuk ke petty cash. Berarti diterima dari kas di bank untuk petty cash. Diterima ya. Oh, bentar, ada admin dulu ya. Ada admin dulu. Ada biaya admin dulu di sini ya.
biaya admin bank, karena beda bank aku. Kalau aku beda bank, kalau kalian nggak beda bank ya udah nggak apa-apa ya. Diterima itu di debit 500.000 rupiah ya. Ini sebagai biaya operasional kas di bank, dan ini sebagai dana operasional. Ini petty cash, masuknya ke petty cash ya. Masuknya ke petty cash. Ini maaf ya, yang penarikan salah. Ini biaya ya. Penarikan itu biaya operasional ya. Ini ke petty cash masuknya. Kalau di debit masuk kemana? Ke petty cash gitu ya. Kemana? Ke petty cash ya. Ke petty cash ya, masih aman. Petty cashnya nambah otomatis di sini ya. Jadi cara menentukannya kalau kita mengambil petty cash, di petty cash harus bertambah 500, di kas di bank harus berkurang 500 gitu. Ya, harus berkurang 500 di bank, di kas di bank. Harus berkurang ya. Apalagi ya, biaya insentif tanggal 31. Biaya insentif fasilitas 72 juta. Ini biaya insentif fasilitas ya. Kas di bank. Biaya admin bank 6.500. Biaya operasional ya. Kas di bank ya. Seperti itu. Masih aman ya. Masih aman saja seperti itu ya. Seperti itu ya. Ini untuk periode selanjutnya ini ya. Periode selanjutnya seperti itu ya. Ini dari laporan sebelumnya dimasukkan ke sini ya. Ke sini dimasukkan sesuai laporannya ya di sini. Nah, ini ya. Yang ini nih. Dari saldo akhir masuk ke saldo awal periode berikutnya ya. Seperti itu guys. Nah, untuk kali ini ada bonus. Di bonusnya kita akan bahas, coba sedikit mengulas tentang cara input dari saldo barang katanya. Yang ada di versi 4 semuanya di sini hapus dulu ya. Yang masuk juga dihapus ya. Yang masuk juga dihapus ya. Tapi yang ini nggak boleh kehapus untuk satuannya karena ini ada rumus. Perhatikan di sini ada rumus, nggak boleh dihapus ya. Nanti jadi error nantinya. Nggak boleh dihapus ini ya. Ini nggak boleh di delete ya. Nggak boleh dihapus. Yang keluar juga ini dihapus. Ini ada rumus nggak? Nah, ini nggak boleh tuh satuannya. Ya, kalau sini nggak. Kayak ini nih, ini udah ada rumus nih, hati-hati ya, nggak boleh. Nggak boleh ditimpa ya. Ini kosong ya, otomatis ya, dikosongin kosong. Misalnya kita masukin beras. Satuannya kilogram. Saldo awal 1 ton itu 1.000 ya. Harga belinya misalkan 15.000 rupiah. Masuk di sini tanggalnya tanggal berapa nih? Nah, kita belinya tanggal berapa? Misalnya tanggal 19 Januari 2026 misalnya ya. Nama suppliernya Haji Udin misalnya. Nah, di sini kita nggak perlu ngetik lagi, kita udah tinggal pilih. Ada di sini, ada di paling atas tuh beras itu udah masuk otomatis, ada kilogramnya udah masuk otomatis. Satuan tidak boleh ditimpa, ada rumus. Pokoknya di aplikasi ini kita klik dulu, kalau ada rumus tidak boleh ditimpa ya. Nah, gitu seperti itu ya. Yang masuk 1.000 kilo, harga belinya 15.000 ya gitu. Ini yang masuk ya. Nah, nanti tengah malam dipasak tuh, tanggal 19 itu dimasak. Masak tuh tanggal 19 itu, petugasnya siapa? Aslap misalkan ya, Aslap, tulis namanya siapa di sini. Aslap. Nama barangnya nggak usah ngetik, pilih aja, di sini ada ya. Beras. Nggak keklik. Udah ada di sini beras. Berapa kilo yang dipakai? Misalkan 150 kilo ya.
Nih di sini beras, ada di sini ya beras, di sini udah ada. Ini apa kode itu ya nggak boleh. Nih di sini udah ada otomatis. Beras itu selalu awal 1000 kilo, yang masuk 1000 kilo ya. Selalu awal di sini kalau misalkan masih ada stok lama ya. Misalnya ada stok lama, misalnya ya. Ini jadi otomatis jadi 2 ton adanya ya. Jadi 2 ton adanya. Ini selalu awal itu stok lama. Kalau misalkan, salah berarti ini stok lamanya cuma tinggal 15 kilo, misalkan gitu aja nggak apa-apa. Belinya berapa segitu. Nah nanti di stok barangnya udah selalu awalnya 15 kilo, masuk lagi yang baru 1000 kilo. Keluarnya dipakai masak tadi malam tuh 150 kilo, berarti saldo akhir sisanya 865 kilo lagi yang ada ya. Harga belinya 15 kilo, 15.000, berarti nilainya saldo akhir ini 12.975.000 gitu. Lanjut lagi, mau apa lagi? Misalnya yang bahan mentah yang awet itu yang di stok itu apa? Misalnya minyak goreng misalnya ya. Ini liter. Berapa liter? Misalnya 500 liter, harga belinya 20.000 misalnya ya. Kita masuk sini, ini saldo akhir ya. Saldo akhir, lupa. Saldo akhir cuma tinggal 5 liter misalnya ya. Kalau nggak ada saldo ya nolin. Tapi di sini harus tetap nyatet ya. Kita mau beli minyak goreng nih, udah habis minyak gorengnya. Di sini catat dulu. Minyak goreng. Satuannya liter. Saldo awalnya 0 karena udah habis. Harga belinya berapa nih? 20.000. Nah, sekarang beli tanggal 19. Tanggal 19 ya. Dari suppliernya toko Udin misalnya itu mah ya. Di sini nggak usah perlu ngetik lagi, udah ada di sini minyak gorengnya udah muncul otomatis ya. Liternya udah muncul juga, makanya satuan nggak boleh di timpa ya. Beli minyak gorengnya 500 liter misalnya, harganya 20.000 gitu ya. Nah tadi malam dipakai masak. Siapa yang ngambil? Aslap. Minyak goreng, tinggal kita klik lagi, pilih di sini ada minyak goreng. Masak minyak gorengnya ngabisin berapa liter nih? Misalnya 20 liter ya. Kita cek di sini tuh minyak goreng liter, saldo awal habis, beli lagi 500 liter ya. Diambil dipakai masak tadi malam 20 liter, sisa 480 gitu ya. Ini harganya kok nggak ada ya? Masuk ada. Oh keluar enggak ada. Saldo barang ini ada ya 20.000. Masuk keluar, lupa nggak di refresh. Harus di refresh. Ya katanya di sini setelah input data pembelian atau penerimaan langsung ke menu refresh dengan klik tombol refresh. Tuh di sini. Ini sini minyaknya belum masuk ini. Ini minyak belum masuk ini. Minyak nggak masuk, nggak ada di sini ya. Minyak nggak masuk. Jadi di sininya juga nggak ada nih harga belinya nih minyak goreng. Kenapa minyak goreng di sini udah ada apalah ya? Klik kanan refresh. Muncul gitu guys. Tempatkan kursor atau mouse di area tabel, kemudian klik kanan refresh, muncul minyaknya, maka stok barang muncul guys. Begitu guys ya. Lanjut lagi, misalkan bawang putih ini kilo, nggak ada, stoknya habis. Belinya berapa? 50.000 sekilo. Kita beli tanggal 19, beli di toko Haji Udin. Terserah ya, ini misalnya aja itu mah ya. Bawang putih udah ada di sini ya. Kita lihat di atas, di scroll ke atas, udah ada bawang putih kilo. Belinya 50 kilo, harganya 50.000 ya. Nah, setelah input harus di refresh ke sini, di blok, klik kanan refresh, muncullah bawang putihnya
Sini bawang putih dalam kilo, stok habis ya, saldo awal nggak ada, beli 50 kilo. Keluar belum pakai ya, keluarnya misalnya tanggal 19 aslap. Bawang putihnya di sini tinggal di klik, dipakai 2 kilo ya misalnya. Dipakai 2 kilo guys, tuh sisa 48, saldo nilainya segini nilainya guys. Seperti itu ya, ini bonus bahasan kali ini ada untuk input saldo barang ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan guys, biar tambah semangat bikin kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.